全体金丝弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。师兄师姐，早上好，阿弥陀佛。感恩上人说故事，感恩师兄师姐semuanya tim Simfa Siang, 感恩 Linda 师姐。Hari ini kita Simfa Siang masih dengan Master Cheng Yen bercerita. Ya, jadi hari ini kita juga ada 2 episode ya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan Xin Nian Kuai Le ya. Masih dalam suasana Xinjia ya. Hari ini baru 11 ya. Cap Id ya, masih kita bisa Xinjia, bisa Kyonghi sampai Cap Go ya. Jadi Sesung Sejie semuanya semoga 身体健康ya, 万事如意. Nah, hari ini kita Simfa Siang 2 episode ya. Master bercerita. Yang pertama ini adalah kicauan sedih Talas Putih. Ya, hari ini Kamis 2 Februari ya, 2023. Kita sama-sama membaca dulu intisari dari Master bercerita yang pertama. Kan? Kamis 2 Februari 2023, intisari Master Cheng Yen bercerita, kicauan sedih Talas Putih. Ini poin pertamanya, dalam kehidupan ini, bila kita dapat merenungkan segala hal dengan hati yang tenang, maka kita bisa menghadapi segala hal dan orang dengan damai. Sebagian besar, orang menimbulkan penyesalan besar akibat dorongan sesaat yang disebabkan oleh hati mereka yang tidak damai ataupun tenang. Nah, kita dari pepatah kuno ya mengatakan, kita harus sanse hosing. Ya, kita harus merenungkan 3 kali ya apa yang mau kita lakukan. Kita merenungkannya 3 kali. Boleh nggak? Hal ini saya lakukan ya. Kalau saya lakukan ini, akibatnya apa? Bermanfaat enggak? Ya, jadi namanya 3 kali berpikir dulu, baru lakukan. Ya, jadi di cerita yang pertama ini memang sangat menyedihkan ya, sangat menyedihkan karena si adiknya ini begitu baik ya, begitu baik. Tapi karena kecurigaan terjadilah pembunuhan ya. Di satu episode ada 2 cerita ya tentang adik yang memasak talas putih, sama satu lagi Master mengatakan itu adalah yang terjadi di zaman sekarang ya. Satu adalah cerita, satu lagi yang terjadi di sekarang ini yang real story ya, yang benar-benar terjadi ya. Dua-duanya juga ya karena dorongan sesaat ya, isi congtong ya orang bilang. Kalau kita selalu begitu juga, mendengar sesuatu kita langsung langsung nggak enak ya, hati kita nggak enak langsung. Nah, biasanya orang berantem juga bisa begitu ya, isi congtong ya. Begitu mendengar sesuatu yang kita merasa itu tidak benar, kita langsung emosi, kita langsung marah. Nah, Master juga mengatakan ya, mengajarkan kita harus sabar. Ya, sabar. Kenapa? Kalau kita mendengar sesuatu, kita sabar sebentar ya. Kita sabar sebentar, menenangkan hati sebentar. Nah, persoalan itu pasti akan berlalu. Kita bisa berpikir lebih jernih.
Kalau kita tidak berpikir, langsung melakukan sesuatu, nah itulah yang dinamakan akibat dorongan sesaat. Ya, karena hati mereka itu tidak damai, tidak tenang. Makanya begitu dengar langsung terjadi konflik, ya. Jadi di sini dikatakan kita harus merenungkan segala sesuatu dengan hati yang tenang. Ya, jadi kalau kita mendengar sesuatu atau melihat sesuatu, jangan langsung menghadapinya. Kita sabar sebentar, kita merenungkan sebentar. Ya, jadinya baru kita bisa menghadapi segala sesuatu dengan baik. Ya. Kemudian yang poin kedua, kisah ini mengajarkan kita bahwa saudara harus jujur satu sama lain. Seorang kakak harus mengasihi adiknya serta tidak curiga dan melakukan kesalahan karena dorongan sesaat. Sang adik begitu baik pada kakaknya, tetapi karena curiga, kakaknya melakukan perbuatan yang sangat disesali. Meski ini hanya sebuah kisah, tetapi kita bisa menjadikannya sebagai pelajaran. Ya, kita juga selalu mengulang ya. Ada 5 racun ya. Nah, yang terakhir itu ya itulah kecurigaan. Jadi kecurigaan ini termasuk dalam 5 racun noda batin yang sangat-sangat susah kita kikis. Ya, jadi kecurigaan, kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu, kita sudah curiga. Ya, seperti si abang ini ya. Padahal adiknya melakukan yang terbaik. Masakan yang terbaik diberikan untuk abangnya. Tapi karena si abang ini curiga, pikirnya wah adiknya ini memberi makanan yang biasa aja, mungkin si adik makan yang lebih enak lagi. Karena yang diberikan kepada abangnya itu udah sangat enak ya. Mungkin yang dimakan adiknya itu lebih enak lagi. Nah, karena curiga itu, jadilah perbuatan yang sangat disesali. Makanya di sini Master mengatakan, harus jujur. Ya, kalau kita curiga, kita tanya. Ya, tanya. Kenapa begini atau begini ya. Jadi kita tanya supaya bisa mengerti gitu loh, memahami. Jadi di sini diajarin bahwa sesama saudara harus jujur. Sebenarnya bukan hanya sesama saudara ya, terhadap siapapun kita harus jujur. Ya, seperti terhadap sesama rekan kerja ataupun sesama siapa aja lah, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, jadi jangan saling curiga. Seperti tadi saya sudah bilang, curiga itu adalah salah satu racun noda batin yang sangat bahaya ya. Next. Yang ketiga, poin ketiga, akibat amarah, dendam dan benci yang terus terakumulasi dapat menimbulkan tindakan yang ceroboh hingga menimbulkan penyesalan yang akan terus menghantui. Karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menjaga perbuatan, ucapan, dan pikiran kita, menghadapi semua orang, hal, dan materi dengan menjaga hati dan pikiran yang tenang, maka kita tidak akan bersikap impulsif. Ya, impulsif itu ya tadi dorongan sesaat ya, cungtung ya. Nah, jadi di sini juga diajarkan kepada kita ya, selama ini kita juga diajarkan harus sabar, jangan menyimpan amarah, jangan menyimpan dendam dan benci. Ya, seperti kita selalu mengatakan ya, menyimpan dendam dan benci itu seperti kita mengambil membawa sekantong kentang ya. Ya. Awalnya itu ya biasa-biasa aja ya, memang ada sedikit. Makin banyak kentang yang kita bawa, ya bebannya makin berat ya. Awalnya masih biasa aja ya, bawa kentang kemana-mana, tapi lama-kelamaan kentang itu akan membusuk. Ya, setelah membusuk itu aromanya itu pasti akan sangat bau ya. Seperti itu dendam dan benci juga begitu. Kalau kita
makin lama ya, di sini seperti Mas mengatakan, makin lama ya terakumulasi lebih lama, lebih banyak ya, makin ini ya, makin dipikir makin dendam, makin dipikir makin benci ya. Nah, itu terakumulasi. Nah, itu akan menjadi satu tindakan yang ceroboh sehingga menimbulkan penyesalan ya saat kita melakukannya. Ya, seperti di sini kita juga harus menjaga perbuatan, ucapan dan pikiran kita. Ini juga selalu Master ulang-ulang ya, waspada kepada sen kou i ya. Sen itu adalah perbuatan kita, kou itu ucapan kita, dan i itu adalah pikiran kita. Jangan dendam dan benci itu disimpan terus di dalam hati kita. Ya, terutama kalau kita ada dendam, ada benci, ucapan kita yang keluar itu pasti bukan ucapan yang baik. Makanya kita harus mewaspadainya. Ya, apa yang kita buat, apa yang kita ucapkan, terutama apa yang kita pikirkan. Ya, jangan pikir bahwa, apa yang saya pikirkan orang nggak tahu kok. Tapi apa yang kita pikirkan suatu saat akan menjadi perbuatan. Karena di sini sudah dipikirin ya, gini ya. Suatu hari pasti pikiran kita itu akan menjadi tindakan yang nyata. Makanya pikiran kita itu juga harus sangat-sangat kita waspadai. Ya, sen kou i, terutama ucapan. Ucapan itu sangat-sangat bahaya karena sangat bisa menyakiti hati orang. Ya, jadi kita benar-benar harus waspada. Kita selalu melakukan tindakan yang baik, selalu mengucapkan kata-kata yang baik, dan pikiran kita itu juga harus senantiasa menimbulkan niat-niat yang baik. Ya, seperti kata perundungan Master ya, kou zuo hao hua ya, sen xing hao si, xing xiang hao yi ya. Ya, kita harus ingat selalu. Oke, itu adalah intisari tentang kicauan sedih talas putih. Nanti sesiung sejie ada apa ya di sana, itu banyak cerita, bisa sharing bersama ya. Ini sekedar intisari dulu. Next. Next. Ya. Ini ya adalah cerita yang kedua. Menantu berbakti di Tonghai ya, Tonghai Xiaofu. Silakan. Poin pertama. Poin pertama, orang dari zaman dahulu sering berkata bahwa langit melihat segala perbuatan kita, alam memerhatikan kita, langit melihat bagaimana pola hidup manusia, dan bagaimana cara manusia melindungi bumi. Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan meneladani moralitas orang zaman dahulu, serta menghormati hukum alam. Ya, Master juga sering menekankan ya, 3 inci di atas kepala kita itu ada dewa. Ya, jadi jangan merasa, gak ada orang, boleh melakukan semuanya. Ya, sebenarnya apapun yang kita lakukan, pasti langit akan melihat. Ya, jadi perbuatan kita itu harus benar-benar sangat waspada, walaupun tidak ada yang melihat. Ya, seperti kita mengambil ya satu tangkai bunga atau selembar daun pandan ya, atau ini jambunya banyak banget ya, dan itu di luar pagar ya, di luar pagar si empunya. Aduh, ini di bawah semua ya. Nggak ada orang lihat, aku ambillah 2 gitu ya. Jangan lakukan. Itu juga termasuk mencuri. Ya, jadi walaupun tidak ada orang yang melihat, tapi tian zai kan ya, langit melihat segala perbuatan kita. Jadi di kisah ini kita pikirnya itu apakah benar gitu ya. Tapi believe it or not. Kalau kita percaya, pasti itu akan terjadi. Sesuatu nggak mungkin, maksudnya
gimana ya, segala sesuatu yang terjadi pasti ada yang ya ada alam atau apalah gitulah. Makanya kita harus sebagai manusia ya kita harus benar-benar ya menjaga pola hidup kita dan juga bagaimana kita melindungi bumi kita ini. Nah, ini sudah diajarkan ya di CECI, yaitu pelestarian lingkungan ya. Pola hidup kita yaitu pola hidup vegetaris ya. Kemudian cara melindungi bumi yaitu melakukan daur ulang. Jadi kita benar-benar di dunia CECI, kita benar-benar sangat penuh berkah ya. Apapun diajarkan kepada kita. Ya, jadi kita belajar banyak di dunia CECI ini. Nah, poin kedua, jalan kebajikan telah terbentang lurus ya, agar dapat ditapaki oleh semua makhluk. Kondisi iklim dan segala pendukung telah kembali bersahabat. Seperti dalam kisah di Tonghai beredar rumor bahwa 3 tahun tidak turun hujan karena menantu itu difitnah. Bahkan langit juga tidak mengizinkan seseorang diperlakukan secara tidak adil. Kondisi iklim menjadi tidak selaras karena disebabkan oleh pikiran manusia ya. Ya, di jalan kebajikan telah terbentang lurus. Nah, kita sekarang berada di dunia CECI. Jalan kebajikan untuk kita itu sudah terbentang lurus oleh master, oleh senior-senior kita ya. Jadi sekarang ini kita tinggal menapakinya aja, ya meneladani yang di depan ya, yang sudah menjadi senior-senior kita. Jadi kita harus sangat bersyukur. Tinggal ikuti kita sambil berjalan sambil membentangkan jalan lagi untuk yang akan datang ya, untuk junior kita yang untuk mengikuti jalan kita. Ya, jadi seperti yang tadi saya mengatakan ya, di Tonghai ini benar gak selama 3 tahun tidak turun hujan karena menantu itu difitnah? Ya, ini mungkin saja. Ya, bagi orang yang percaya mungkin saja karena begitu mengadakan seperti minta maaf ya karena sudah difitnah, kemudian ada acara persembahan ya, pai-pai gitu ya. Kemudian turun hujan. Nah, jadi ini cerita kita percaya atau tidak tergantung kita sendiri. Kita tidak bisa memaksa orang untuk kamu harus percaya bahwa memang begitu. Ya, tidak ada yang bisa memaksakan pendapat kita. Nanti Sesiung Sece juga boleh mengeluarkan pendapatnya. Apakah ada kejadian yang begini? Setelah ini jadi begini. Setelah dilakukan begini, akhirnya begini ya. Mungkin Sesiung Sece ada cerita-cerita menarik ya yang begini ya. Dan kan kita selalu juga mengatakan ya, banyak orang yang berbuat kejahatan, tapi kok dia makin jaya ya, hidupnya makin mewah ya, anak istrinya atau suaminya atau apa semua baik-baik saja ya. Tapi nanti ada yang mengatakan ya karena hukum tidak bisa mencapai dia, biarkanlah nanti alam yang akan menghukumnya. Ya, kita juga pernah ya mendengar kata-kata begitu ya, biarlah nanti alam yang akan menghukumnya. Berarti cerita ini benar ya, karena alam itu tadi Mas mengatakan, alam itu melihat apa yang kita lakukan. Jadi kita benar-benar melakukan sesuatu itu harus sangat hati-hati. Next. Poin ketiga, kita harus segera membangun kembali kepercayaan dan saling memuji.
serta berbagi kebenaran kepada lebih banyak orang agar kehidupan masyarakat dapat harmonis. Dunia dapat bebas dari bencana, sesungguhnya kita harus berintrospeksi diri dengan sepenuh hati. Benar ya? Saling percaya itu sangat penting. Kalau ada sedikit saja kecurigaan, segala hal tidak akan berjalan dengan lancar, tidak akan berjalan dengan baik. Ya, jadi saling percaya itu sangat penting. Ya, Maslow juga mengatakan kan, tidak ada orang yang tidak saya percaya, tapi kita juga harus bijak ya. Jangan percaya saja apa yang dikatakan orang. Jangan percaya apa yang kita lihat. Kita harus bijak ya. Butuh kebijaksanaan. Tetapi jangan juga langsung tidak percaya, curiga gitu loh. Jadi ini disinilah kembali kepada diri kita sendiri. Dan saling memuji. Di Sinfas yang ya kita sudah ini ya, Buddha aja memuji ya. Buddha juga mengatakan harus memuji orang-orang yang menegakkan dharma. Ya, jadi sebenarnya bukan hanya orang-orang yang menegakkan dharma ya. Kalau kita merasakan bahwa perbuatan mereka itu baik ya, bermanfaat bagi orang lain, kita harus memuji mereka ya. Jadi dengan saling memuji ya, saling percaya, segala hal akan lebih baik. Ya, kemudian kalau kita bisa saling percaya ya, masyarakat kita akan lebih harmonis. Kenapa? Kalau kita saling curiga, otomatis segala sesuatu akan terjadi konflik. Tadi Mas mengatakan antar manusia itu banyak sekali konfliknya. Kita harus meneladani binatang, malahan ya, binatang itu banyak yang bisa hidup dengan sangat harmonis. Jadi kita sebagai manusia mempunyai akal ya, yang paling cerdas ya, memiliki pikiran yang paling luar biasa. Kita malahan harus meneladani binatang ya. Jadi kita harus benar-benar waspada ya. Kalau kita bisa menciptakan suatu keharmonisan dalam masyarakat, dunia pasti akan dapat terbebas dari bencana. Jadi benar-benar kita harus lebih toyung sin ya, lebih bersungguh hati. Kan en? Ya, udah ya, kan en ya. Intisari hari ini ya. Silakan sesiung saja yang mau sharing ya. Kan en dulu. Ada seceri enggak ya? Saya lihat selama Sinca Seceri Ing jarang ya hadir ya. Hari ini ada nggak Seceri Ing? Masih belum ada ya? Silakan sesiung saja yang lain. Halo. Aduh, Mas Sustunya yang bercerita agak susah sharing apa ya? Saya lihat beberapa seminggu ini ya, yang sharing itu sedikit banget. Siapa ya yang mau sharing? Silakan ya. Di sini banyak loh partisipan. Hai, Susyung Suce. Aduh, gimana ya? Susyung Suce, men. Gimana ini? Gak ada yang mau sharing? Ayolah. Di sini ya tadi kicauan sedih talas putih ya, ceritanya mungkin aja ya terjadi di kehidupan kita sehari-hari
ya. Karena sebenarnya ya orang tua juga begitu ya, selalu menyisakan yang paling enak untuk anak-anaknya. Tapi karena si anak-anak percaya sama orang tua, maka tidak terjadi hal-hal yang menyesalkan. Ya, di sini juga tadi dikatakan si abang ya sangat menyesal karena telah membunuh adiknya. Nanti kalau oke, ya sebentar ya. Oke, nanti kita akan masuk ke kuis. Nah, di sini dikatakan si abang sangat-sangat menyesal. Jadi, Master selalu juga mengatakan ya, penyesalan itu adalah hukuman yang terberat. Ya. Kalau kita sudah nyesal pun, orang bilang nyesel pun sudah tidak bisa apa-apa gitu loh. Makanya ya. Jadi pikirkan dulu apa yang mau kita katakan, mau kita perbuat ya. Jadinya kalau dengan adanya merenung kemudian baru melakukan, semoga tidak ada penyesalan dalam hidup kita. Oke, karena belum ada yang sharing, mari kita masuk ke kuis aja ya, Kanten ya host. Silakan. Sinfasiang Kamis 2 Februari 2023. Sorry. Sinfasiang Master Cenyen bercerita ya. Cara menjawab kuis seperti biasa, jawab di chat room, kemudian contoh jawaban ya 1D, 2A. Silakan ya sesiung sece semuanya untuk menjawab kuisnya, kemudian baru kita sharing. Oke, ini kuis yang pertama dari cerita Kicauan Sedih Talas Putih. Silakan. Dalam menanggapi segala sesuatu di dalam hidup ini, sebaiknya dilakukan A. Dengan teliti, B. Dengan hati yang damai dan tenang, C. Dengan sukacita. D. Jawab A dan B benar. E. Jawaban B dan C benar. Sebenarnya jawaban yang benar itu yang apa? Ya, jadi dalam menanggapi segala sesuatu di dalam hidup ini, sebaiknya dilakukan apa? Oke ya, kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah D ya. Jawaban A dan B benar ya. Kita harus dengan teliti. Kemudian dengan hati yang damai dan tenang. Kuis nomor 2. Apa yang menjadi pesan moral dalam cerita kakak beradik yang berujung pembunuhan ini? A. Kakak adik harus hidup rukun. B. Penyesalan akibat dorongan sesaat. C. Emosi yang tidak terkontrol. D. Kurangnya kebijaksanaan. E. Kurangnya cinta kasih antar kakak adik. Ya, jadi pesan moralnya ini apa? Lima, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah close ya. Oke, jawaban yang benar adalah B ya. Penyesalan akibat dorongan sesaat. Ya, penyesalan dari si kakak ya, karena dorongan sesaat akibat kecurigaan yang terus-menerus itu mengakibatkan dia membunuh adiknya ya. Jadi penyesalan akibat dorongan sesaat. Kuis nomor 3. Mengapa bisa terjadi kejadian penyesalan akibat dorongan sesaat? A. Hati yang kosong. B. Hati yang berbakti. C. Hati yang bijaksana. D. Hati yang tidak damai dan tenang. E. Hati yang jahat. Mengapa kita selalu
ya bisa melakukan sesuatu ya isi congtong ya, tidak berpikir dengan jernih ya, tidak merenungkan, langsung bertindak. Nah, itu akan terjadi penyesalan ya. Jadi penyesalan akibat dorongan sesaat itu karena apa? Ya, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawabannya yang benar adalah ya ini karena hati yang tidak damai dan tenang. Oke, next. Kuis nomor 4 ini diambil dari menantu berbakti di Tonghai. Ya, kuis nomor 4. Ketidakselarasan yang terjadi di dunia disebabkan oleh A. Pikiran dan perbuatan manusia. B. Ketulusan dan keikhlasan manusia. C. Keyakinan dan kesabaran manusia. D. Terlalu banyak manusia. E. Semua jawaban salah. Ya. Kenapa bisa terjadi ketidakselarasan? 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya, jawaban yang benar adalah pikiran dan perbuatan manusia. Seperti tadi dibilang ya, pikiran ya pasti akan menyebabkan perbuatan. Dan Maslow selalu mengatakan perbuatan manusia ya akibat ulah manusia, sesuatu yang diakibatkan oleh manusia itu sangat-sangat luar biasa akibatnya ya, sangat membahayakan. Oke, kuis nomor 5. Pemanasan global dan efek rumah kaca bisa diminimalisir jika kita bisa A. Menghargai makanan dalam keseharian. B. Hidup bervegetaris. C. Membawa peralatan makan dan minum setiap hari. D. Jawaban A, B, dan C benar. E. Jawaban A, B, dan C salah. Ini sangat gampang ya, karena kita ada di dunia suci ya. Kalau pertanyaan untuk orang umum mungkin ya mereka tidak ngerti ya, tapi kalau untuk kita insan suci, jawaban ini pasti semuanya tahu ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, jawaban yang benar adalah ya, jawaban A, B, dan C benar ya. Kita harus menghargai makanan dalam keseharian. Tidak boleh membuang-buang makanan. Tadi ya, dikatakan itu adalah suatu pemborosan. Ya, kita masak begitu banyak, kemudian kita makan nggak habis, buang. Ya, itu sangat-sangat boros ya. Kita harus ingat, di luar itu begitu banyak orang yang tidak mendapat makanan. Ya, jadi dari kecil, ya dari dulu kita kecil aja, piring makan harus bersih, tidak boleh ada sisa. Dulu ya biasanya dikatakan, piring harus bersih ya, kalau nggak bersih nanti mukanya kalau udah besar jadi bopeng ya. Itu sih dulu kita ya. Sekarang kita juga mengajarkan anak cucu kita itu makanan di piring harus habis. Karena di luar begitu banyak orang yang tidak mendapat makanan. Ya, kemudian kita hidup bervegetaris juga sangat-sangat perlu ya, juga di dunia suci kita juga semua orang mengerti bahwa kita hidup harus bervegetaris. Ya, pertama itu untuk menyayangi semua makhluk ya, juga untuk pelestarian lingkungan. Kemudian ya kita juga diajarkan membawa peralatan makan dan minum sendiri itu untuk kebersihan ya. Oke. Poin ke-6, kuis nomor 6.
Kisah dari menantu yang berbakti di Tonghai menyiratkan juga bahwa alam juga menyaksikan apa yang terjadi dalam hidup manusia. B. Hubungan antar sesama manusia sudah seharusnya berdasarkan kepercayaan dan cinta kasih. C. Menantu juga pengganti anak, maka haruslah tetap berbakti kepada mertua. D. Jawaban A, B, dan C benar. E. Jawaban A, B, dan C salah. Ya, ini sebagai menantu ya, kita juga harus berbakti kepada mertua ya. Jadi bukan hanya kita sebagai anak berbakti kepada ibu bapak ya, orang tua kita, tapi sebagai menantu, baik menantu laki-laki maupun menantu perempuan, semuanya harus berbakti kepada mertua. Oke. Jawabannya yang benar ya, kita close dulu. Kita close. Jawaban yang benar adalah D ya, jawaban A, B, dan C benar ya. Apa yang kita lakukan? Alam menyaksikan. Kalau kita durhaka, ya alam juga menyaksikan. Dan kita harus ingat, ada hukum karma, ada hukum sebab akibat. Kalau kita tidak berbakti kepada mertua, anak-anak kita melihatnya, ya. Kemudian kita juga akan mengalami hal yang sama. Ya, jadi benar-benar ya kita harus waspada. Kemudian hubungan antar sesama manusia sudah seharusnya berdasarkan kepercayaan dan cinta kasih. Di Ceci kita ajarkan cinta kasih universal dan kita harus percaya kepada semua orang dengan kebijaksanaan kita. Menantu juga pengganti anak. Ini benar ya, semua orang juga selalu mengatakan, ini menantu saya, sudah saya anggap sebagai anak. Kita juga harus begitu. Ini mertua saya, sudah saya anggap sebagai orang tua saya. Oke, kita udah ada pemenang kuis ya. Selamat kepada Dona Aryani, Leo Rianto, Laili Sejie, kemudian Dewi Sejie, Nola Sejie, dan Aini Lijaya Sejie. Nah, sekarang saya minta ya kepada para pemenang kuis untuk sharing sedikit ya. Kan dulu. Dona bisa sharing, Don? Izin nggak sharing ya? Oke. Ya, Kanten ya sudah setiap hari ikut Sinfasyang dan sangat rajin ikut kuis. Kanten. Kemudian Leo Sisyong. Leo Sisyong. Kanten. Kanten Eli Sejie. Ya. Aduh, sharing ya. Pusing ini, gak ada yang sharing dari tadi. Iya. Iya, Leo coba sharing ya Sejie ya. Ya, Kanten Sisyong. Ya, Kanten Sisyong Sejie. Ya, dua topik hari ini sangat menarik ya, Kanten Sang dan Gokuse. Waktu Imlek kemarin, Leo menyaksikan ya video online antara relawan Medan dengan Master ya, Kyonghian ya. Sayang sekali hari itu saya nggak bisa ikut, tapi turut bersuka cita mendapat kiriman video dari Aini Sejie ya, sehingga saya juga bisa merasakan sukacita dan ya melihat apa yang ada di video tersebut ya. Jadi Master berpesan kepada kita banyak hal ya. Master sangat terharu kita Yongsin ya mau melakukan pelestarian lingkungan dengan baik. Jadi tadi salah satu kuis itu menyatakan ya kalau kita bisa melestarikan lingkungan ya dengan bervegetaris, dengan daur ulang. Daur ulang itu ya menghindari memakai wadah yang sekali pakai ya. Jadi kemana-mana itu sebisa mungkin itu membawa peralatan makan sendiri ya, mengurangi tisu, mengurangi styrofoam ya. Kita tahu styrofoam itu kan susah diurai ya, salah satu
bahan makanan yang susah diurai, butuh ratusan tahun. Nah, Master juga berpesan ya, pelestarian lingkungan itu penting, tetapi pelestarian diri itu juga sangat penting ya. Jadi kita sangat bersyukur ya, kita jauh lah dari sempurna manusia ini ya. Setiap orang itu pasti mungkin ya mempunyai sifat-sifat yang tidak luhur ya. Ya saya sendiri juga mempunyai tanceman ya, itu tidak bisa dipungkiri ya. Jadi dua cerita hari ini sangat menarik dan sangat sesuai dengan apa yang disampaikan Master ya, bahwa pelestarian lingkungan itu penting, tetapi pelestarian diri itu juga penting ya. Jadi ya semoga kita juga bisa senantiasa mengajak lebih banyak orang lagi untuk mendengarkan Dharma, ya, mengajak lebih banyak orang lagi untuk melakukan pelestarian lingkungan ya. Di Medan itu kami sedang gencar-gencarnya ya untuk sosialisasi Green Point ya. Saat ini masih sepertiga ya sepertinya ya, jauh dari harapannya. Target kita itu 100-an titik Green Point. Nah, kita tahu tujuan Green Point itu sebenarnya bukan untuk ini ya, menampung sampah-sampah masyarakat ya, tetapi sebenarnya suatu bentuk edukasi ya, di mana kita itu dari hulu ke hilir ya, kita wujudkan ya. Nah, di Medan sendiri kita sudah punya depo ya, kita juga ada orang yang melakukan secara berkala ya. Kemudian kita ada Green Point di mana kita edukasi kepada masyarakat sekitar tentang manfaat dari pelestarian lingkungan dan bahan-bahan non organik apa ya yang bisa kita daur ulang ya. Sedangkan yang organik ini juga gak kalah menarik ya. Kalau Sesyong Sejie pernah dengar ekoenzim. Nah, kita di rumah pasti selalu makan buah ya, Eli Sejie ya. Ya. Jadi ya kita juga bisa melakukan ekoenzim ya. Ekoenzim ini sangat bagus ya. Kita bisa buat dari kulit-kulit buah-buahan ya, Eli Sejie. Ya. Sesyong Sejie. Dan manfaatnya sangat banyak ya. Kita bisa salah satu itu bisa dipakai untuk membersihkan lantai, ya, membersihkan saluran got yang kotor, ya. Nah, jadi manfaatnya sangat luas ya pelestarian lingkungan ini ya. Saya sendiri banyak mendapat pengetahuan dari Sejie ya. Jadi benar ya, Master itu selalu berpesan, ya, tidak akan membuat kita nyesal ya kalau sudah bergabung di dunia Sejie. Maka ya kita harus yongsim setiap hari itu mendengarkan Dharma ya, setiap hari setiap saat kalau bisa itu kita ikut berkegiatan ya, sehingga kita bisa merasakan manfaat yang dikatakan Master dan terus menjadi orang yang penuh berkah ya. Betul ya Eli Sejie ya? Ya. Ya, mungkin Eli Sejie pernah buat ekoenzim juga ya? Ya, pernah. Dulu banyak sekali ya, saya buat ya, banyak sekali. Ada teman Kemudian, Leo yang saya juga pernah ikut Sesyong Joni ya, itu Sesyong Joni yang ajarin kita semua ya. Memang beliaunya ini adalah Bapak pelestarian lingkungan ya di Sejie. Ya, kita belajar dari Sesyong Joni, kemudian kita juga buat, kemudian kita juga pernah ya penuangan di danau Sejie Hospital ya, kita ya banyak sekali kita berbuatnya kan En. Silakan ya, lanjut ya kan En, Eli Sejie, demikian ya sharing saya ya. Semoga kita cayo ya. Iya. Kita semua Okay. nanti belajar buat ekoenzim juga di rumah. Ya, kan En ya, benar ya. Kalau pelestarian lingkungan di Medan itu sudah tidak dapat ditandingin deh. Dari dulu kita sudah tahu Medan itu yang paling terkenal ya pelestarian lingkungannya ya, yang sangat luar biasa yang bisa menjadi teladan bagi kita.
Saya di Haji Barat 2 ya, kita juga mempunyai depo. Nah, depo itu dari 2011 ya. Depo berdiri 2011. Nah, itu juga berkat Sesiung Joni ya. Jadinya kita banyak belajar. Sekarang ini di depo kita setiap Selasa dan Kamis ada laupusa ya, yang ada yang sampai udah usianya 85, 87 ya. Mereka juga Selasa sama Kamis mereka pasti akan datang untuk melakukan pelestarian lingkungan. Ya, jadi memang pelestarian lingkungan adalah salah satu misi yang luar biasa dari Master ya. Sebenarnya bukan hanya untuk lingkungan saja, tapi itu juga sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Seperti tadi Sesiung bilang ya, melestarikan diri kita sendiri ya. Jadi bukan melestarikan lingkungan saja ya. Di sana kita bisa banyak mengikis ya tabiat-tabiat buruk kita. Oke, Kan En sharingnya Ya. Sesiung Leo. Kan En Eli Secie. Kan En. Nah, Secie Laili, silakan. Selamat pagi, Suci. Selamat pagi, Susang Suci. Ya. Kan Sang Mencang Kusu. Ini Leo Susang sharingnya bagus banget ya. Ya. Iya. Kayak sepaham dengan pikiran saya dia tadi. Bagus Jadi, dong. iya, Sepaham, sepakat, sejalan itu yang paling penting ya di dunia suci. Namanya Oke, Mami dan silakan, anak Suci. ya. jadinya teringat ya zaman dahulu ya. Nenek kita selalu bilang ya, apa nggak boleh ya, itu beras harus makan sampai habis. Nasi nggak boleh Betul. habis. Kalau nggak habis, para petani nangis. Kita suka dibilang gitu. Nanti petaninya nangis loh kalau nggak habis. Jadi kita dari kecil udah diajarkan seperti itu ya. Begitu sampai kita punya anak pun, anak kita ajarkan seperti itu. Anak saya 1 biji nasi pun sampai dewasa sekarang 1 biji nasi pun nggak ditinggalin di piring. Iya. Mereka makan sampai benar-benar bersih ya. Terus tadi kan ada bilang apa orang zaman dahulu kan suka bilang ya, "Ren zai zuo, tian zai kan" ya. Iya. Benar, itu benar. Itu saya selalu bilang benar ya. Sekarang bencana alam begitu banyak, itu memang perbuatan dari manusia. Semuanya ya kan, keserakahan yang menciptakan seperti itu ya. Jadi kita gimana ya? Kayak tadi bilang melestarikan lingkungan juga melestarikan diri kita sendiri, ya kan? Nah sekarang coba balik lagi, masa kan selalu kita bikin PL belajar harus bisa belajar PL melestarikan lingkungan, terus mengharapkan semua relawan wajib vegetarian ya, harus bervegetarian, menyelamatkan bumi, menyelamatkan diri kita sendiri juga. Nah sekarang saya balik bertanya. Kita sebagai relawan, kita semua sudah benar-benar vegetarian. Ada yang sampai bawang pun tidak makan. Benar-benar seperti biksu-biksuni itu. Makannya sampai bersih banget gitu. Tetapi kalau masih tetap menciptakan sampah, itu udah nggak sepaham loh. Benar nggak? Nah, mereka masih suka GoFood gitu. Begitu datang GoFood, pasti sampahnya banyak. Ada kantong plastik, ada kotak, nanti ada sendok, ada garpu gitu. Jadi belajar biasa kita membeli makanan itu dengan membawa kotak makan. Itu yang selalu saya ajarkan ke orang rumah ya. Sampai sekarang Susung saya, kalau saya nggak masakin sarapan pagi, dia mau beli sarapan pagi, pasti dia bawa kotak. Dia bawa kotak keluar, dia beli sarapan pagi. Saya beli telur pun tidak menciptakan sampah. Pakai kotak, saya beli kotak spesial untuk telur, saya bawa pergi beli telur itu. Sampai suatu hari, saya lagi bikin kue setengah. Minta anak saya, tolonglah bantulah ke depan beli telur. Dia sodorkan telurnya isi itu, langsung ditanya, "Mama kamu nggak datang belanja ya?" Dia pulang-pulang, "Mak kok dia tahu mama sih, saya ini anaknya," kata saya aja nggak pernah keluar. Kok dia tahu? Ya dia kenalnya dari kotak telur lah, saya bilang. Kotak telurnya sama, ya keranjangnya sama, ya iyalah pasti itu. Nah baru kemarin saya hari apa ya, beberapa minggu yang lalu, saya ada sharing sama Jusnina Suci ya, Junce Suci ya. Suci, sebenarnya ya, saya kadang melihat kita kadang dapat hadiah buku atau apa dari Jinsu, suka ada satu kantong plastik yang transparan itu loh, bukan kantong plastik, kain ya, kain sifon yang tipis, yang transparan, suka ada cetakan tulisan Jinsu atau apa gitu. Itu kantong sebenarnya sangat berguna loh, saya bilang. Itu kita kumpulkan, kita belanja ke pasar dengan kantong itu. Karena saya bawa keranjang, saya beli cabai dia pasti kasih kantong plastik toh. Nah kita pakai kantong itu kan enteng sekali. Pakai kantong itu isiin cabai kita.
isiin sayur kita kalau yang agak besar. Jadi kita pulang nggak bawa kantong plastik lagi. Karena saya sekarang belanja pakai sepeda. Pakai sepeda, kenapa saya pakai? Karena di sepeda depanku ada satu keranjang besar. Nah, saya bawa satu keranjang plastik lagi. Jadi banyak kasus itu masukin ke keranjang sepeda itu muat setengah. Jadi yang setengah keranjangnya punya sepeda itu setengahnya saya isi dulu belanja apa isi dulu, baru saya masukin keranjang, baru isi lagi. Nah kalau beli tahu kan basah, saya bawa kotak. Saya selalu bawa kotak 2-3 biji gitu. Tapi kalau semuanya pakai kotak kan keranjangnya nggak muat. Jadi saya udah kepikir ini bisa loh pakai kain sifon itu untuk kita belanja. Jadi pulang tidak ada kantong plastik lagi. Jadi di rumah nggak ada banyak sampah. Sampah busuk yang di dapur sehari paling 1 bungkus kecil ya, 1 bungkus kresek kecil itu. Itu aja udah cukup kita buang, jadi kita juga tidak menciptakan sampah busuk di lingkungan mana-mana. Jadi sampah yang bisa didaur ulang kita kurangi ya. Saya selalu bilang depo pelestarian kita, depo suci itu, penghasilannya kalau berkurang itu jangan sedih, harus gembira. Penghasilannya kalau banyak, penjualannya banyak, harus sedih. Bukan kita senang, oh kita dapat uang banyak, enggak. Berarti kita masih belum bisa mensadarkan masyarakat sekitar jangan menciptakan sampah. Tapi kalau sampahnya udah mulai makin berkurang, berarti orang sudah mulai bisa melestarikan lingkungan loh. Berarti kita harus gembira. Berarti masyarakat sekitar udah mulai sadar, tidak menciptakan sampah banyak-banyak, tidak sembarang belanja. Saya selalu diingetin sama anak, Mak, kalau ke mall kemana, mau belanja itu lihat dulu, Mama beli barang keperluan atau beli sampah. Maksudnya beli sampah itu, beli barang ini lihat pengen beli, mau pulang nggak dipakai, disimpan. Suatu hari jadi sampah dibuang. Itu namanya beli sampah menurut dia. Jadi kita kalau pergi belanja itu lihat dulu, apakah kita beli barang yang tepat atau kita beli barang sampah pulang. Dia selalu bilang gitu. Nah di situ kan kita mulai bisa pikir ya gimana caranya melestarikan lingkungan, gimana caranya. Jadi saya selalu bilang janganlah ciptakan sampah banyak-banyak. Karena saya punya tetangga satu menciptakan sampah banyak-banyak pas sebelah rumah. Setiap hari sampahnya banyak sekali. Basah nggak basah, yang masih bisa daur ulang nggak dicampur aduk. Terus buangnya sembarangan sampai ke tempat saya. Tiap hari aku mesti bersihin sampah dia. Tapi dia nggak merasa malu, ya nggak apa-apa, aku kerjain aja ya. Karena pernah suatu hari saya bersihkan, bersih sampahnya busuk, becek gitu. Saya bersih, saya balikin lagi ke tong sampahnya. Biar nggak berserak di lantai, saya sapu, ambil air, sapu bersih. Sapunya cuci bersih, pengki saya cuci bersih. Udah aku keringkan di situ, bawa masuk. Terus apa buat pakai tangki? Oke lah kasih es misalnya. Buat apa juga jualnya 6.000 doang? 6.000 kan? Apa 7.000? Ah. Nggak apa-apa, kasih bicara dulu nggak masalah. Nah, terus saya kebetulan kan dia tiap pagi kan suka Kuan Im dulu ya, sembahyang dulu di altarnya gitu. Jadi dia lagi sembahyang, saya masukin pengki, habis itu kayaknya senang ya, ingin depan bersih, senang. Aku buka pintu, intip lagi, udah rapi. Begitu saya intip, tahu nggak Suci dia lagi apa? Dia tuang balik lagi, itu sampahnya ke tempat saya. Aduh. Terus saya bilang, loh Ci, kenapa aku tuang balik? Kan udah aku cuci bersih, udah aku bikin bersih. Langsung dia nggak capingan, marah-marah, ngamuk-ngamuk katanya. Emang saya bikin ya? Itu emang sampahnya jor, lantai itu saya bikin ya? Saya bilang, iya memang bukan kamu yang bikin. Tukang cari nasi busuk, tukang cari barang daur ulang yang korek-korek. Tapi itu kan sampah kamu. Saya udah cuci bersih, udah bikin rapi. Langsung dia marah-marah, dia tetangga pada keluar. Dia lagi berantem sama saya. Saya kan malu. Aku sebagai relawan suci, aku nggak mau berantem sama tetangga. Masuklah ke rumah. Dia masih juga merepet semua tetangga buka pintu lihat. Saya diam aja, saya diam dalam rumah. Sesung saya nggak tahan. Selesai semuanya dia buka pintu, dia liatin dia. Dia tunjukin tangan jarinya ke jidatnya. Maksudnya, kamu udah gila ya. Langsung dia diam. Kamu udah gini, kamu gini ya gitu. Langsung dia diam. Nah, sejak itu saya udah nggak mau lagi. Saya bersihin, dia mau tuang balik, aku bersihin lagi. Sampai saat ini dia masih tetap juga berserak sampah di tempat saya. Dia karena menciptakan sampahnya terlalu banyak itu. Itu sampai depan-depan yang AI bilang, aduh ini sini ini kasihan banget loh, sia banget dia tetangga sama orang itu katanya tiap hari buang sampah kayak gini. Saya bilang nggak apa-apa, itu mungkin saya utangnya. Masa lalu mungkin saya gitu dia, masa ini dia balasin saya bilang gitu. Nggak apa-apa, saya kerjain aja. Kata, saya nggak tega loh lihat. Dia bawa keluar makanan sisa dari piring itu, yang basah-basah masih ada kuahnya, kecapnya itu.
langsung main tuang ke sampah. Dia sampahnya bukan sampah yang bisa ditampung, Suci. Sampah keranjang kol. Bayangin lah Suci, sampah keranjang kol itu kayak gimana. Semua yang becek-becek ada keluar. Nah itulah selalu saya bilang, oke, saya jangan emosi, nggak boleh emosi. Saya lagi bersihin sampah, juga bersihin diri saya ya. Seperti tadi Leo yang bilang ya jangan emosi. Makanya saya selalu ajarkan ya tetangga, kurangin pakai plastik. Saya ajarin gimana belanja, pakai keranjang sendiri, pakai plastik. Kalau plastik yang dari pasar pulang masih bisa kita bersih, kita taruh aja. Besok belanja bawa lagi, nggak apa-apa. Buat isi cabai, isi sayur kan nggak apa-apa, ya kan? Karena saya kumpulin, saya balik lagi ke tukang belanja sayur itu. Nah ini kamu pakai ulang kembali. Jadi kita buang ke depo, plastik masih bisa pakai. Kita buang ke depo didaur ulang. Ya berusahalah kita kurangin aja ya. Berarti itu plastik saya pakai sekali, balikin lagi itu kan dipakai ulang kembali kan. Nah itu makanya ini sebenarnya di Indonesia lebih susah ya mengajarkan orang untuk kurangin pemakaian sampah susah. Kalau Jakarta kan supermarket banyak udah nggak boleh ada kantong plastik ya. Di Medan masih berlaku. Medan itu lu mau belanja banyak tetap kantong plastik kasih lu banyak-banyak. Maka saya belanja ke supermarket saya bawa keranjang sendiri. Kecuali memang nggak ada tujuan mau belanja ya, udah terlanjur lewat masuk supermarket dikasih ya udah. Tapi kalau memang tujuannya mau ke supermarket, pasti saya bawa keranjang. Itu sih Suci. Ngolong gilur nih ngomongnya. Bagus. Habis nggak ada yang mau sharing kan? Kita sharing bagus ini banyak yang dengar. Jadi saya cuma kasih tahu Suci kita suka dapat itu ya kain sifon itu jangan dibuang, jangan diapa-apain. Itu bermanfaat untuk belanja. Karena dia kalau kena basah, kena kotor kita siram air, gantung sebentar udah kering. Kalau plastik kita cuci ulang gantung kainnya lama mesti balikin lagi, akan bagian dalam kan. Kalau ini cepat kali loh. Begitu gantung air netesnya selesai udah kering dia. Jadi kita bisa ulang-ulang belanja dengan ini ya. Saya sampai tanya Suci, kain itu beli di mana? Aku pengen jahit yang besar deh. Udah kasih tahu saya di mana ada jual. Jadi kita bisa ulang-ulang pakai itu. Karena ini ya Suci. Iya, kan ya. Kalau setiap orang ya relawan Ceci aja bisa setengah aja ikutin keteladanan Ceci Laili ya. Itu sudah luar biasa ya sama Sosyong Leo ya. Makanya tadi saya bilang Medan itu memang luar biasa ya tentang pelestarian lingkungannya. Dan kalau kita memang begitu ya ke pasar pasti bawa tas ini ya. Tapi saya tidak sampai membawa kotak ya. Kalau misalnya yang kecil-kecil masih dibungkus pakai kertas ya. Saya selalu minta pakai kertas koran gitu ya. Tapi kalau yang gede-gede seperti sayur atau seperti apa ya itu namanya jagung gitu ya, langsung aja masuk ke dalam tas kain kita gitu. Jadi memang sudah belajar ya, tapi belum seteliti Sosyong Joni ya sama Ceci Laili tadi ya. Saya lihat Sosyong Joni juga begitu, beli apa ya, dia bawa kotak, bawa banyak keranjang. Ya jadi luar biasa ya. Kita masih harus belajar banyak tentang pelestarian lingkungan ini. Sosyong Joni dia mengajar kita, tapi dia menjadi teladan kita. Sangat luar biasa. Nanti kalau selesai ini, Sosyong Joni kalau masih ada di sini ya, nanti boleh ya sharing tentang PL ya. Dewi Sece, tadi sudah minta izin ya sama Nola Sece. Sekarang kita ke Aini Sece. Silakan Sece Aini. Aini Sece, apakah masih ada? Aini Sece, sudah ini juga ya? Nah, oke lah. Kalau semuanya sudah sharing ya, kanten ya kepada pemenang kuis hari ini. Silakan ya, Sosyong Joni, apakah ada? Oh, apakah Sosyong Joni ada? Kita minta atau dari PL Pelestarian Lingkungan Sosyong atau Sece dari Medan juga boleh ya mau sharing. Memang agak di luar ini ya, di luar topik, tapi masih ada hubungannya. Tadi sih kita lebih ke
sifat curiga ya. Curiga itu adalah salah satu tabiat ya, tabiat buruk kita. Orang bilang ini orang sering banget loh curiga. Kok dia curiga terus ya? Sama siapa aja curiga? Nah, itu adalah salah satu tabiat juga, tabiat buruk ya. Jadi kita di Ceci ini kita belajar banyak ya untuk mengikis tabiat-tabiat buruk kita. Karena Master selalu mengatakan ya, untuk mengikis tabiat-tabiat buruk itu butuh waktu yang lama. Silakan ya, ada Johannes. Ya, silakan Johannes Sesyong. Silakan. Langsung aja ya yang mau sharing. Tabiat buruknya silakan. coba tunggu selesai dulu lah, coba cerita selesai dulu. Udah. Serius? Yang ini udah kuis, udah pemenang kuis ya, sudah selesai. Silakan Johannes Sesyong. Oke, bicara tentang tabiat buruk ya. Atau lebih suka itu ngomongnya curiga. Curiga, ya betul. Hari ini curiga topiknya. Curiga itu, saya pernah ketemu satu orang, ini saudaranya satu orang ini di area kerja saya ya. Saya nggak usah sebut nama deh. Kalau soal diajak donasi, number one. Tapi kalau soal diajak kerja, dia itu selalu ada tabiat buruknya sendiri yang tabiat buruk lah pokoknya. Apapun yang dia lihat itu, dia tuh selalu melihat dia sebagai tabiat buruk dan curiga, dan orang itu akan interogasi sampai menurut dia benar. Jadi kalau menurut dia salah, menurut saya benar. Menurut saya benar, ya istilahnya, lu bener gua salah deh. Dia akan ngoceh-ngoceh, akan marah-marah, akan apa? Udah. Ya itu saya udah kena beberapa kali itu, udah kena 2 atau 3 kali, dan tidak hanya saya, tapi di semua lini bisnis termasuk bosnya juga kena juga. Wah, itu luar biasa. Tapi dia untung masih ada karma baik, tapi saya nggak akan cerita dari dianya ya, ini sekilas saja ya, tapi for our apa ya, untuk kita juga bagaimana cara kita memperbaiki ya, baik ya, baik kalau bicara kejelekan orang, oke. Tabiat buruk sebenarnya itu bagaimana kita bisa mengurangi rasa tabiat buruk kita yang curiga ini. Sebenarnya jawabannya itu cuma satu saja. Jawabannya itu cuma satu. Sebenarnya jawabannya bukan cuma satu sih. Beberapa sih. Yang pertama kalau dari saya ya, kita harus belajar untuk berpikir dari sisinya. Atau kalau di subceci itu namanya apa ya? Sanche, paurung ya? Berpengertian ya? Ya. Paurung ya? Sub atau obat ya? Nggak tahu lah, sub atau obat. Yang penting ada. Salah satu resep dari ceci itu yang pertama itu adalah paurung. Yang kedua itu harus berpikir dari sisinya. Yang ketiga, kalau dari saya itu, please, less judgment. Less judgment itu tidak terlalu banyak menilai atau judgment, atau seperti hakim yang paling kejam, itu tidak perlu. Contoh gimana supaya kita tidak menghindarkan rasa curiga? Contohnya seperti inilah contoh. Ini barusan ya. Ini barusan, juga barusan lah. Contohnya saya cari dulu ya. Contohnya di kosan gua deh. Di kosan gua belak-belakan aja ya. Kalau di kosan gua, sorry, kok di kosan gua tahu nih alamatnya. Ya udah, nggak apa-apa lah. Kalau misalkan Sechemen yang di utara 1, yang dekatnya Tinggal Pluit, kalau ke daerah Vihara Pluit Damasuka. Vihara Pluit Damasuka itu letaknya sekarang di mana ya? Letaknya itu di belakangnya Pluit Village. Pintu belakang Pluit Village itu yang ada busway-nya. Ini menarik ya.
Kalau penghuni mah yang tinggal di sekitaran Vihara Puri Damasuka, kalau masukin kendaraan tinggal bawa kartu, udah pasti masuk. Tapi kalau yang tamu, terkadang, terutama yang Gojek, yang antarin makanan, harus lewatin pos satpam. Lewatin pos satpam itu, bayangkan ya, lewatin pos satpam itu seperti biasa. Pak, KTP-nya ya Pak. Pak, KTP-nya ya Pak. Bayangkan ya, saya tinggal di sekitaran Puri Damasuka, Vihara Puri Damasuka. Karena saya masih dianggap tamu, bukan penghuni, untung sih dipermudah sih. Keamanannya sangat diperketat, minta KTP. Kalau nggak minta KTP, minimal kendaraan saya ada stiker khusus. Stiker khusus. Nah, kalau misalkan kita nggak berpengertian, dimintain soal KTP, malah kita curiga, kita akan berpikir, ini satpam kok kurang kerjaan banget, dikit-dikit minta KTP, dikit-dikit minta KTP, dikit-dikit minta KTP, ini gimana sih? Mau masuk aja rebek, muter lagi. Ya memang sih, sekarang sih, memang muter gitu. Nah, gimana gitu. Kita berpikir dari sisi kita dan tidak mau tahu dari sisi mereka, sehingga menimbulkan rasa curiga, paurungnya nggak ada. Judgmentalnya bilang, ini daerah Damasuka ini memang reseh ya, eksklusif, benar ya. Pikiran kita seperti itu adalah curiga-curiga kecil. Namun setelah beberapa saat, saya ternyata dapat cerita seperti ini. Ternyata ada kasus di mana maling yang menyamar jadi Gojek. Maling yang menyamar jadi Gojek mencuri motor orang. Ternyata itu salah satunya. Sehingga dari situlah, dari RT yang di sana itu bikin keamanan seperti itu. Yang berpenghuni itu ya maksudnya tinggal di sana ya dikasih kartu. Memang sih mereka investasi palang buat bayar keamanan. Wah, sekarang sih sudah mulai mendingan. Dan juga yang tamu sih memang agak rebek. Dulu sih kalau kemarin yang tamu dari Puri Village nggak bisa masuk, muter sampai lewatin SD Diakonia baru bisa masuk ke Vihara Puri Damasuka, itu jalur tamu. Tapi sekarang sudah ada good news, sekarang sudah dipermudah. Kalau untuk tamu, kalau mau masuk ke Vihara Puri Damasuka, jadi kalau misalkan saya cuma ada berencana kebaktian ke sana, ya sekalian pengumuman ya nggak harus mutar lagi sampai ke Diakonia. Cukup dari parkiran Onda, jalan dikit saja sampai ke sekolah Tarakinita. Sebelum sekolah Tarakinita belok kiri, ya setor KTP lah di sana. Walaupun juga prosedurnya ribet, tapi ya kita istilahnya beginilah. Kalau misalkan untuk menghindari rasa curiga itu, yang pertama dan juga tidak judgmental, sebelum kita curiga, coba kita berpikir dari sisinya. Kenapa harus begini dan kenapa harus begitu? Dia pasti punya sisi baiknya untuk kitanya. Kenapa? Dari situlah menciptakan saling pengertian. Jadi tips dari saya gimana? Well, kalau misalkan ada sesuatu yang kayak terkesan mempersulit kita coba tanyakan. Emang alasannya kenapa? Tanyakan dulu sebelum kita curiga. Kalau misalkan alasannya untuk kebaikan kita, ya sudah, kita pengertian loh, seperti itu loh kira-kira yang bisa saya share-kan. Itu sih yang bisa, intinya jangan curiga lah, itu aja lah, coba berpikir dari sisinya. Salam kebijaksanaan, Kandan Touch ya, dan terima kasih to our master ya, Kandan Ceman yang ada di sini ya, lupa pula. Oke, Kandan. Kandan, Jonas Susyong, ya, benar ya. Orang yang selalu curiga, ya dia pasti selalu negative thinking ya, selalu curiga dulu, benar gak ini? Ya seperti kalau kita
kadang kita minta donasi ya, benar gak ini untuk Ceci gitu loh. Ya bener lah. Nah kalau benar untuk Ceci, banyak ya yang mau donasi ya. Tapi kalau untuk yang lain-lain mereka udah curiga dulu. Padahal benar ya. Kadang memang ini untuk bencana ini atau gimana ya. Tapi karena mereka tidak mengenal, mereka langsung curiga dulu. Ini benar gak ya? Gitu. Memang curiga itu adalah satu sifat ya. Sifat yang harus kita kikis. Di dunia Ceci lah kita bisa ya mengikis semuanya. Dan tadi juga yang Sesiung Johannes bilang ya, kita harus bisa berpengertian ya, berpengertian kemudian bertoleransi apa yang para Pak Satpam lakukan ya. Karena mereka juga diminta ya, Pak Satpam harus begini dan mereka itu mengikuti apa yang diarahkan. Dan itu semuanya juga untuk keamanan kita. Jadi sebenarnya kita harus kanten kepada mereka yang bekerja dengan teliti. Seperti tadi, kalau tidak teliti ya, kalau suka-suka, ya itu pasti akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Oke, silakan ya. Ada lagi yang mau sharing? Pagi, Elisa C. Hai. My mitra bajik ini. Ayo, mulai. Ya, Silakan. selamat pagi Sesiung Suci semuanya, kan Ensang dan Sok Kuse ya. Ya, jadi saya tadi ketinggalan, bangunnya kesiangan nih, jadi badannya kurang enak. Wah, semoga cepat sembuh. Iya, jadi masuknya terlambat. Tapi tadi dari sharing-sharing Sesiung Suci semuanya mengenai daur ulang ya, mengenai menciptakan sampah ya. Kalau Ceci kita kan master mengajarkan agar kita itu Qingqing Jiayentao. Qingqing Jiayentao itu kan artinya jernih pada sumbernya, asalnya, pada asalnya. Jadi sedangkan kalau kita manusia, kejernihan itu asalnya dari mana sih yang bisa kita buat jernih? Perbuatan-perbuatan kita semuanya itu berasal juga dari pikiran, dari batin kita. Jadi yang mesti dibuat jernih, pemahaman saya adalah batin kita. Perilaku kita semuanya adalah cerminan dari batin kita. Jadi kalau kita belum bisa menjalankan praktek pelestarian lingkungan dengan baik, ya tentu karena batin kita juga memang masih belum jernih, begitu ya. Jadi memang kita di dalam keseharian itu masih banyak terpengaruh oleh kebiasaan hidup yang mau lebih mudah. Tentunya agar mendapatkan kemudahan itu kadang-kadang ya kita bukan kadang-kadang, seringkali kita tidak mengikuti saran-saran yang diberikan tadi, kayak ini Leo Sesiung ya, bahwa kita tuh masih suka menggunakan barang-barang yang sekali pakai demi keinian kita sendiri, kemudahan ya, umpamanya mau minum gitu ya, aduh repot bawa botol dulu nih, saya mau ke kantor atau mau bagaimana, kadang-kadang nggak bawa tas, nggak apa, kan nggak bawa botol minum. Mau minum ya beli aja di jalan, beli aja aqua atau minuman apa yang di dalam botol, semua itu kan kita selalu akan berkata bahwa ya saya kan mau cepet-cepet, nggak sempat begini begitu. Kadang bukan cuma di dalam keseharian kita, di dalam praktek-praktek kegiatan kita sendiri pun juga sama ya. Jadi kadang-kadang kita menyediakan botol-botol minuman yang botolan, ya botol plastik.
tidak menyediakan jerigen-jerigen air minum. Kenapa? Repot, katanya. Repot bawanya, repot ini, repot itunya. Jadi lebih gampang bawa botol plastik, botol air 1 dus, taruh di mobil, ntar dibagi-bagi gitu ya. Nah ini kan kita masih melakukan hal-hal yang kita sendiri sering katakan jangan, tapi kita juga masih ikut melakukan ya. Seperti tadi Leli Sece mengatakan bahwa suaminya aja kalau pergi beli makanan bawa kotak sendiri gitu ya. Nah ini kan satu perbuatan yang baik ya, yang bagus, yang patut dicontoh tentunya. Jadi nggak gitu mau pesen dari Gojek katanya ya, karena kalau Gojek akan menimbulkan banyak sampah. Ya memang demikian sih, tetapi kan kadang-kadang waduh ya kan nggak supaya nggak repot, supaya nggak harus keluar kemana-mana, supaya efisien dan lain-lain ya, apalagi karena pandemi kemarin itu pola belanja kita kan juga udah terbentuk pola belanja pakai Gojek ya, pakai Grab, jadi belanja tinggal pesen, telepon, nanti dianterin ya. Pasti kalau dianterin pasti pakai kotak, nanti dikasih sumpitnya, dikasih plastik-plastik yang ada sambalnya, sausnya, ada kantong kreseknya. Jadi semua itu memang akan menjadi sampah gitu ya. Itu seperti itu. Itu juga tentunya karena kondisi gitu. Nah, kita jadi lebih mengutamakan efisiensi daripada menjaga menciptakan sampahnya. Saya pikir demikian ya. Dan ini sangat lumrah terjadi di mana-mana. Ya, bahkan saya sendiri juga ya sering pesan Gojek ya. Nah itu memang kita sendiri harus terus belajar lagi ya di asalnya ini, yaitu di dalam pikiran kita, batin kita yang harus terus-menerus dilatih, ditingkatkan agar tidak mudah menyerah ya, menyerah kepada kondisi ya, jadi menyerah kepada hal yang aduh nggak mau repot gitu ya. Jadi kita harus sering juga mau repot-repot ya untuk mendukung gerakan ini dengan lebih sempurna. Kita memang harus sedikit lebih repot dalam menyediakan air minum, menyediakan makanan yang betul-betul minim ya. Kita memang berusaha sebisa mungkin sih gitu ya. Tapi kalau nggak bisa, apa boleh buat katanya gitu ya. Nah, tapi apa boleh buatnya ini harus betul-betul apa boleh buat, bukannya dengan mudahnya apa boleh buat, udah deh pakai ini aja dah. Itu repot, susah bawa-bawanya, begini begitu, susah penyediaannya, begini begitu ya, seperti itu. Jadi kita banyak dikalahkan oleh oleh keinginan kita sendiri. Nah, jadi sampah-sampah di luar itu sebetulnya juga adalah bagian dari sampah-sampah batin kita. Karena batin kita itu juga penuh dengan keinginan tadi ya, keinginan untuk tidak menjadi repot, keinginan yang lebih mudah, keinginan banyak sekali keinginan. Dan keinginan, kalau udah bicara keinginan akan meluas lagi kepada keinginan kita sehari-hari ya, keinginan yang lain-lain ya. Jadi membeli barang, membeli perlengkapan rumah tangga dan lain-lain semuanya. Dan itu saya pikir itu juga bagian dari sampah batin kita ya, sampah batin kita. Jadi dalam kehidupan ini betul-betul kita harus merenungkan segala hal itu ya, seperti di dalam Intisari Kicauan Sedih
di atas talas ya tadi ya. Ya, bahwa kita harus merenungkan segala hal dengan hati yang tenang, baru kita bisa menghadapi segala hal dan orang juga ya dengan damai ya, seperti tadi kata si Sesiung Johannes, ya lu bener gua salah deh. Kan begitu. Jadi artinya lu bener gua salah itu artinya kan kita mau mengalah ya. Sanjie Paulung kata Johannes Sesiung tadi, Sanjie Paulung. Betul-betul memang kita harus belajar terus untuk tidak sama orang-orang bisa gitu ya, berebut mau menjadi yang lebih benar ya, nggak usah berebut, yang penting kita menjalin jodoh baik kan gitu ya. Nah ini kan datangnya dari batin, ini batin yang bersih, batin yang jernih tentunya akan membuat seorang itu tidak mudah curiga, tadi kata Sung Johannes ya, nggak mudah curiga, nggak mudah menyalah-nyalahkan orang, bisa memaklumi, mengembangkan cinta kasih, dan ini kan batinnya yang lebih jernih. Sehingga tidak mudah marah, tidak ada benci, dan lain-lain ya. Jadi keinginan-keinginan untuk membenci, keinginan-keinginan untuk marah menjadi lebih bisa dijaga. Nah ini kan namanya batin kita juga gitu ya. Jadi batin kita memang betul-betul harus dilatih terus agar tidak mudah muncul kotoran-kotoran tersebut. Nah, kotoran-kotoran itu kan sama juga seperti sampah. Jadi sampah batin. Jadi sampah itu kan kalau kesannya kan bau, kotor, barang-barang yang nggak berguna, bisa mengganggu lingkungan, ya. Jadi sadar atau nggak sadar, sebetulnya itu juga akibat dari keserakahan kita dan keinginan kita untuk mempermudah ya, menggampangkan. Jadi bawa huanpao, katanya kita bawa kantong huanpao, bawa ini itu seringkali repot, apalagi kalau orang yang udah pergi pergi jalan-jalan yang kalau insan suci jalan-jalan tuh bawaannya pasti bawa botol minum itu pasti ya, dan yang bawa alat makan ya ada juga yang enggak juga gitu ya, dari campur-campur. Dan tentunya kalau kita bisa meniru mereka yang mau repot bawa huanpao, bawa ini itu, tentunya itu adalah hal yang baik. Nah, tetapi kembali lagi kepada pikirannya, waduh repot banget bawaannya udah banyak bawa gitu-gitu, udahlah ntar makan di sono aja deh, pakai piring dia, pakai piring ini, pakai piring itu gitu kan. Nah, kalau nggak ada piring ternyata waduh nggak ada piring, ya udahlah pakai kotak aja deh, apa aja. Nah itu untuk memudahkan gitu. Nah itu pikiran yang demikian itu juga sering muncul. Jadi pikiran itu selain pikiran yang demikian, ada lagi pikiran-pikiran yang bisa menjadi sampah, adalah pikiran-pikiran yang membebani, pikiran yang sering kusut, pikiran-pikiran yang suka menyalah-nyalahkan orang, pikiran yang suka terasa capek, lelah gitu. Capek dah kerja cuci, capek. Nah ini juga kerja cuci capek dah. Aduh kerja cuci ribet dah. Aduh terlalu banyak masalah nih gini gitu. Nah itu terbebani. Nah ini juga sampah. Ini sampah batin kalau menurut saya, sampah batin. Muncul karena kita tidak mampu mengendalikan. Seperti sampah yang di luar, sampah-sampah materi itu, sampah yang berwujud, kita tidak mampu mengendalikan dengan sempurna. Sampah batin kita, sampah pikiran kita juga sama. Kita tidak atau kurang terlatih untuk mengendalikan pikiran. Kita seringkali pikirannya bergerak ke sana ke sini, menciptakan berbagai hal yang justru tidak bermanfaat, tidak berguna. Ya, jadi ya artinya memikirkan selalu kesalahan-kesalahan orang ya gitu ya, itu kan tidak berguna. Tetapi kalau pikiran itu kita rubah daripada memikirkan ataupun
melihat kesalahan-kesalahan orang hanya untuk menyalahkan, itu dirubah menjadi melihat kesalahan orang untuk sebuah pembelajaran. Jadi ketika kita melihat sebuah peristiwa, ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, kita melihatnya bukan dengan menyalahkan, tetapi dengan berpikir, ya, saya juga harus menjaga diri saya supaya tidak seperti demikian ya. Aduh, saya hari ini untung bisa melihat hal ini, sehingga saya mendapatkan pelajaran. Jadi saya tidak akan melihat orang itu dengan menyalah-nyalahkan, bahkan mungkin melihat orang itu dengan merasa, oh iya, berarti saya sama dia sama juga nih, bisa salah seperti ini gitu ya. Jadi kasihan juga ya kalau orang masih bisa sering melakukan kesalahan, berarti dia terus-menerus menanam karma-karma buruk dari perbuatannya. Nah itu dengan demikian kita tidak menciptakan sampah dari apa yang kita lihat, sampah batin, sampah pikiran ya. Jadi jadi sampah yang berwujud, ada juga sampah yang tidak berwujud. Sampah yang tidak berwujud yaitu sampah pikiran. Tentunya mengatasinya kita harus memiliki pandangan benar, pikiran benar, ya. Jadi memiliki pemahaman yang benar dengan niat dan tekad yang kuat untuk melatih diri, mengembangkan pikiran-pikiran yang baik, perkataan-perkataan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi pikiran, ucapan, dan perbuatan dijaga, dikelola, sehingga tidak menciptakan kondisi-kondisi atau peristiwa-peristiwa yang nantinya banyak membuat ketidaknyamanan, membuat ketidakselarasan, membuat jalinan-jalinan jodoh buruk. Seperti itu ya, saya pikir demikian. Jadi sampah ini yang mencemari lingkungan, ya yang berwujud, sampai mencemari batin kita itu yang tidak berwujud, semuanya itu harus dikelola dengan baik, ya, dikelola dengan baik dan betul-betul diperhatikan, dicermati, dijaga agar kita bisa mengurangi semua sampah tersebut tentunya. Ya, jadi hasilnya kalau kita bisa mengurangi sampah, kita merasa, saya sudah melakukan hal yang benar, ya, kita sudah ikut menjaga dan melestarikan lingkungan dengan baik, dengan pola makan bervegetarian, tidak mengumbar nafsu, keinginan untuk makan makanan yang wah ya. Kalau kita lihat kan di TikTok, di WhatsApp, ada banyak jenis makanan yang tidak vegetarian itu, yang sampai kalau kita lihat sepertinya kok seperti iblis gitu ya, manusia seperti iblis makan yang hidup-hidup, dimasukin ke dalam saus-saus lalu masuk ke dalam mulut. Wah, itu rasanya sepertinya, ini kok seperti kayak iblis atau setan kelaparan begitu ya. Makhluk-makhluk yang masih hidup dicelup di dalam saus, dimakan begitu saja. Ya. Itu kan juga manusia demikian tuh, mencari sensasi makan yang mengejar kenikmatan yang dianggapnya nikmat. Tetapi apakah kalau kita sudah bervegetarian, kita nggak mengejar kenikmatan? Oh, masih banyak. Meskipun sudah bervegetarian, kita juga masih terus menciptakan pikiran-pikiran bagaimana mencari makanan-makanan yang enak. Yang dalam pikiran kita yang enak adalah ya yang bentuk-bentuknya masih seperti kebiasaan lama kita. Bentuk-bentuk dagingnya, bentuk ikannya, ya ada makanan vegetarian yang dibentuk seperti babi kecil, babi panggang gitu ya, ada bentuknya seperti babinya, ada yang bentuk seperti ikannya, ya ada. Jadi itu juga sebetulnya kalau saya bilang pikirannya belum jernih. Jadi kalau betul-betul jernih tentunya tidak tertawa-tertawa melihat makanan itu dan memakannya dengan nikmat ya, karena
itu juga satu apa namanya, saya pikir masih pikiran yang mencari kenikmatan-kenikmatan yang tiada hentinya, dan itu tidak pernah terpuaskan ya. Jadi ini juga termasuk kalau pendapat saya termasuk juga sampah-sampah batin yang halus ya, yang halus ya. Betul-betul kita mesti juga mencermati dan mampu mengelola ini. Dengan mengelola ini, kita akan semakin sederhana, bersahaja dalam memilih makanan-makanan yang sehat, healthy food, ya, bukan makanan-makanan yang harus nikmat dengan begitu banyak bumbu-bumbu yang keras, bumbu-bumbu yang apa, yang apa namanya, yang nendang katanya ya. Bumbunya nggak nendang nih, nggak berasa, tawar banget. Nah, gitu ya. Padahal ya kalau bumbu yang nendang, yang sangat berasa, tentunya penuh dengan barangkali ada MSG-nya, micin-micin dan lain-lain ya. Jadi makanya zaman sekarang kan orang makan yang pedas aja harus cari sampai yang pedas gila, super gila adalah ya. Kalau nggak sedemikian rasanya kayaknya kurang mantap, kurang ini, kurang itu, selalu kurang ya. Jadi begitulah apa namanya, dari pikiran, dari batin kita munculnya semuanya awalnya. Jadi Qingqing Jiayan Tou itu bukan cuma kita tidak menciptakan sampah yang berbentuk, tetapi kita juga mampu mengelola sampah-sampah batin. Sampah batin ini dia akan bermunculan sendiri tanpa bukan kita mau menciptakannya, tapi dia muncul. Ketika dia muncul, kita tidak merasa bahwa ini adalah sampah batin, dan kita mengiyakan dan kita menuruti keinginan-keinginan yang muncul tersebut, yang ternyata itulah sampah batin. Jadi makanya kita harus tuoyongxin. Sangden selalu mengatakan tuoyongxin, atau dalam bahasa yang lainnya kita harus juga menjaga kita punya mindful. Dengan demikian kita menjadi lebih tenang, lebih bersahaja, lebih tidak banyak yang bermasalah. Mungkin kita juga menjadi lebih percaya diri bahwa sudah terus berusaha melakukan yang terbaik seperti yang diajarkan oleh Sangden ya, dan para guru atau para bante ya, para suhu. Demikian. Jadi demikian sharing saya. Sejak Eli, semoga ini juga apa namanya, bisa diambil yang baik-baiknya, yang tidak baiknya, yang kurang baiknya dibuang aja ya, disingkirkan gitu. Ambil yang baiknya, yang memang bermanfaat, yang tidak bermanfaat dihiraukan saja. Oke, Kan-en, Eli, Kan-en sejak semuanya. Kan-en Holai Susyong yang selalu sharingnya yang luar biasa ya. Tadi saya ada ambil satu ya, Aba boleh buat. Orang Jakarta bilang bohwat ya, tapi sebenarnya kalau kita bisa juga ya, kita menyerah gitu ya. Apa boleh buat? Berarti kita kurang usaha ya. Jadi orang selalu suyen lah ya. Jadi suyen lah, apa yang mau terjadi terjadilah. Sebenarnya jangan juga ya selalu mengatakan suyen. Ya kita harus berusaha dulu. Seperti Sesyong Holai bilang ya, sudah berusaha tapi masih belum bisa. Nah itu baru benar-benar bohwat ya. Bohwat toh, Master selalu mengatakan bohwat toh. Ya kalau masih ada, masih bisa diusahakan, kita berusaha untuk usahakan. Dan untuk makanan, GoFood, nah ini memang sesuai zaman ya. Zaman sekarang memang sudah begitu, bukan hanya makanan ya. Semua ya dari apa yang sehari-hari kita pakai ya, beras ya, juga pakai kiriman ya. Kemudian juga baju, sepatu, apapun sekarang pakai kiriman, pakai Google ya, pakai pesannya di Google, di Tope, di mana aja. Memang ini sudah sesuai zaman. Ya, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa
apa ya? Oh ya, ini ada Johannes bilang Shopee ya, tambah lagi ya. Jadi banyak sekali ya sekarang yang memang begitu. Tujuan mereka sebenarnya sangat booming waktu kita pandemik ya, karena kita tidak bisa keluar dan kita sangat-sangat mengandalkan mereka. Dan kita memang harus kangen juga ya kepada mereka. Cuma kalau bisa, alangkah baiknya kita bisa masak sendiri di rumah ya. Yang pertama sangat irit, yang kedua itu sangat kebersihannya sangat terjaga. Yang ketiga, nah itu mengurangi sampah. Ya, oke. Tadi ada Heni Baba ya. Heni Habas Secie. Silakan, nanti baru Megawati Secie ya. Silakan. Eli Secie. Ya. Oke, Silakan. selamat pagi ya. Yang Pagi. Secieman. Ya. Tadi saya terinspirasi karena atas pembabaran Dharma Master ya. Saya terinspirasi dengan sharingnya Eli Secie. Tadi saya ketinggalan nih nonton ceramah Master, tapi dengan sharingnya Siang Secieman ya. Saya lihat slide-nya itu ada ya, dalam kehidupan ini bila kita dapat merenungkan segala hal dengan hati yang tenang, maka kita bisa menghadapi ini slide-nya. Kalau menurut pendapat saya pribadi ya, kita diajarkan, diingatkan untuk belajar apa? Belajar lebih tenang, tidak terburu-buru untuk apa? Merespon, menilai, merasa sudah benar atau sudah baik atau tepat. Karena apa? Karena yang namanya merespon terlalu, yang kata terlalu ini berarti berlebihan dan bisa menimbulkan apa? Masalah bagi diri kita sendiri maupun di sekitarnya. Dan kisah yang kakak adik ini kan ada tentang curiga ya, tadi juga sesi statement sharingkan. Kalau saya merasa nih curiga ini memang kalau kata lain, kalau kita mau haluskan itu waspada. Kalau curiga mungkin jangan curiga berlebihan, tapi waspada menurut saya itu perlu. Apa yang kita lakukan itu akan kembali ke kita. Jadi kadang kita kan dikatakan apa? Belajar bercinta kasih itu ada kebijaksanaan. Tapi kadang-kadang kita berpikir yang penting saya berbuat baik, udah itu pasti ini karena saya nggak boleh curiga, nggak apa. Akhirnya apa? Apa yang kita lakukan itu merugikan orang lain atau malah merugikan diri sendiri, itu juga kurang, menurut saya itu kurang bijaksana. Dan kalau umpamanya kan kita sering kan Master menganjurkan kita ada misi-misi menganjurkan kita VG lah, PL lah, mengapa kita mau melatih diri di sinilah. Nah, misalnya nih, saya belajar VG karena apa? Guru saya VG, saya ingin belajar keteladanan guru saya, Master, dan ini anjuran guru kita. Dan saya mau nih praktek pelestarian lingkungan. Mungkin setiap orang beda-beda. Nah, awalnya itu kenapa sih saya mau belajar praktek pelestarian lingkungan? Saya ingin hemat. Misalnya nih, beli kantong plastik atau kotak makan sekali pakai itu kan butuh dibeli berulang-ulang. Nah, kalau kantong plastik kita buat dari kain, maka itu bisa dipakai berulang-ulang. Jadi itu lebih hemat. Dan mengapa sih saya mau bawa air minum? Nah, supaya kalau makan di restoran lah, apa di luar, saya tidak perlu lagi beli air putih, ini jadi hemat. Jadi apa yang kita lakukan di pelestarian lingkungan itu kembali lagi kepada kita. Ketika kita merasakan itu manfaatnya buat diri kita akan lebih saat kita mengurangi sampah sekali pakai, berarti kita juga belajar mengurangi noda batin kita. Tapi ketika saya berpikir apa yang saya lakukan ini adalah membantu menyelamatkan bumi, kadang-kadang begitu saya melihat di sekeliling saya ada yang buang sampah sembarangan, itu bisa menimbulkan noda batin dalam diri saya. Why dia mengapa enggak? Mengapa dia buang sampah sembarangan ini? Tapi ketika saya belajar tidak buang sampah sembarangan, misalnya kulit pisang atau kalengan, saya khawatir nih, ntar saya sendiri atau orang-orang yang di sekitar saya, orang-orang yang saya sayang keinjak kulit pisang atau orang tua atau kakek saya jatuh gitu. Nah, kita ini manusia sebenarnya Pak, tidak bisa benar-benar tidak berkontribusi untuk sampah gitu loh. Tapi kita ada pilihan untuk apa? Menguranginya.
Paling mudah adalah apa? Saya umpamanya saya melihat si A, si B penuh curiga. Seberapa banyak kita mampu melihat ke dalam diri kita sendiri? Apakah kita orang yang tidak curiga atau malahan tidak waspada? Bagaimana batin saya melihat ada orang yang buang sampah sembarangan? Dan saya merenungkan bagaimana batin saya ketika melihat ada orang yang di sekitar saya menyembelih hewan atau makan hewani. Nah, dengan kita vegetarian atau praktek PL, apakah pelatihan diri kita ini memberikan kita kebahagiaan dan membawakan kedamaian, keharmonisan bagi sekitar kita? Saat saya belajar praktek untuk melatih diri, membina diri, mengurangi sifat tidak baik dalam diri saya, ibarat tabiat saya yang tidak baik. Apakah saya fokus pada membersihkan, mengikis sifat-sifat tidak baik saya, noda batin saya, atau malah saya sibuk melihat nih, mana yang tidak praktek, mana yang kurang, mana yang salah, mana yang benar di luar diri saya. Nah, atau saya melihat ke dalam diri saya introspeksi diri. Nah, semakin kita belajar, semakin damai atau semakin belajar, semakin melihat kekurangan yang ada di luar atau menyadari kekurangan yang ada di dalam diri. Nah, sampah dari luar, kalau saya belajar untuk praktekkan seperti tadi sharingnya Sesyongro lah ya. Nah, saya belajar nih praktek mengurangi sampah sekali pakai. Nah, saya belajar praktek pelestarian lingkungan. Nah, saat saya melihat orang-orang yang berbeda, batin saya bagaimana ya? Apakah saya mengurangi sampah dari luar, tapi saya menambah sampah dalam diri saya, noda batin saya. Oke. Kebiasaan ya, kalau manusia itu kebiasaan, ingin yang enak-enak, bahagia, nyaman, gembira. Itu bisa dilihat kok saat ada menu makanan, umpamanya di prasmanan atau ini kita ambil. Di antara kita ini, kita lah diri saya memilihnya menu makanan yang saya sukai atau yang tidak saya sukai, yang tidak disukai orang-orang. Semua ini kita belajarnya semua dari diri kita. Jadi makanya kita kan sering diingatkan bahwa ketika melihat, mendengar, kita merenungkan. Itu merenungkan apa? Melihat ke dalam diri. Bukan untuk dilihat, tapi kita juga itu melihat ke dalam, keluar diri itu apa? Untuk refleksi ke dalam diri kita. Itu aja, Kan En ya, yang Sece atas waktunya. Ya, Kan En ya, Sece ini sudah menambah ya tentang pelestarian batin ya. Luar biasa ya. Oke, ya, untuk menghemat waktu silakan ya Megawati Sece, silakan yang singkat ya karena waktu kita sudah hampir silakan Megawati. Ya, makasih. Siang pagi, siang Sece, pagi Sece Eli. Apa ya, kabarnya? Selamat pagi Mega. Ya. Senin kemarin ya, kita baru ketemu ya. Itu mengenai saya sih cuma singkat aja, memang seperti apa yang diminta. Mengenai tadi daur ulang. Kita kan biasanya mendaur ulang itu barang-barang. Tadi Sisi Hoklai bilang ada lagi mendaur ulang hati. Itu hati juga bagus. Dan juga saya sih mau sharingnya mengenai daur ulang. Kan kalau kita beli makanan di luar gitu ya, ada sambal atau kita bawa pulang take away, ada sambalnya sama saya disimpan loh. Jadi kulkas saya penuh sama sambal. Jadi itu sambalnya saya daur ulang. Pada waktu saya mau masak bihun goreng, nasi goreng, bihun goreng itu tabungan saya di kulkas itu saya keluarin sedikit. Itu kan ada rasa, jadi enak. Kemudian sharing saya yang satu lagi yang tadi curiga saya juga jadi gatal mulut saya. Curiga memang ada tadi bilang waspada. Kemudian ada lagi yang lain kan ada banyak-banyak, tapi curiga saya itu beda lagi. Kalau misalkan kita ditinggal di suatu perumahan seperti Yohanes. Nah di perumahan itu kan kalau secara umum kita pintu ditutup sana, ditutup sini. Kita kan supaya muternya agak jauh. Dan kita berpikir bahwa kita developer. Bahwa itu kan pintu ditutup begitu kan untuk menambah offset penjualan mereka, ya kan, supaya masuk dan supaya perumahan kita tambah lebih bagus gimana gitu. Tapi kita sebagai penghuni, nah kita curiga nih, kenapa pintu ditutup? Kenapa bisa ditutup? Kita kan bisa bisa berhemat dengan jalan pintas. Sekarang jalan pintasnya kita ditutup.
langsung kita kan curiga, wah ini bisa-bisa nih, bisa-bisanya aja mau supaya kita jalannya lebih jauh. Nah, tapi itu kan kecurigaan kita sebagai penghuni. Tapi kan kalau kita pikir lagi, ya penghuninya beda lagi nih. Penghuninya yang bijaksana. Kalau dengan pintunya ditutup satu, yang satu lagi dibuka, jadi yang dibuka cuma satu. Intinya kan dua-duanya. Itu kan kita punya pemikiran bahwa itu untuk keamanan kita. Tapi untuk developer lain lagi, dia untuk menambah konsep. Kayak begitu. Jadi kita punya curiganya tuh banyak. Curiganya ada satu sisi buat kita negatif, ada juga buat pihak lain itu yang positif. Gitu aja Teh Eli. Terima kasih teman kangen ya. Harapan ingat jelas ya. Mudah-mudahan Kangen ya Sece Mega ya. Benar ya, segala sesuatu ada dua sisi ya. Oke, silakan Linda Sece. Waktu kita udah hampir habis ya. Tolong yang singkat. KN pagi dan KN Elisa. KN semuanya. Salam sehat selalu ya. Sehat. Lalu yang saya dapat hari ini ya, dalam kehidupan ini, bila kita merenungkan segala hal ya dengan hati yang tenang. Jadi dalam menghadapi segala hal ya sama orang ya dengan damai itu, saya merasa harus mempraktikkan sila dan menjalin jodoh yang baik ya. Tanpa dengan mempraktikkan sila ya, seperti kita ya kalau ngajak orang rumah ke supermarket ya selalu saya bilang, waduh, ini praktek sila ini. Ini kalau kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang keinginan kita, waduh, apa yang dibawa pulang itu apakah sangat dibutuhkan atau gimana? Apalagi kita sekarang sebelum mau masuk musim Imlek, suasana Imlek, itu banyak yang kita beli ya, banyak ya. Tapi kita sudah masuk situ, kita belajar teladannya dari Ceci ya. Jadi kita bisa mengetahui apa yang kita perlu dan apa yang kita tidak perlu ya. Jadi itulah kita belajar juga ya gimana ya untuk menghargai berkah ya. Jadi ini yang perlu saya sangat ini yang kita belajar ya. Seringkali kita apa yang tidak perlu, tapi kita kalau melihat ya padahal kita bukan mau beli ya. Tapi sekali kita melihat, oh ini bagus ya, oh ini ya sehat ya, oh ini minum yogurt apa segalanya ya, menambah kalsium lah apalah yang sekali kita tidak berpikir mau beli, akhirnya kita jadi beli. Kalau kita beli, kita minum tentu saja ada sampah ya. Jadi saya kasih tahu sama orang rumah, kalau bisa jangan sering ya ke supermarket gitu. Terus mempraktikkan sila dan menjalin jodoh yang baik. Mempraktikkan sila itu untuk kebaikan pada kita sendiri, ya memperlihatkan tampilan seseorang dalam ucapan itu ya, walaupun seseorang itu memang dia mengeluh, ya dia menceritakan seseorang ya, kenapa orang ini begitu ya, selalu peng-peng gitu ya, selalu kata-kata yang peng-peng. Jadi mengikut pekerjaan itu yang mengikuti pada kerjaan mereka itu selalu tidak habis-habis ya, kenapa tidak bisa ambil suatu keputusan gitu. Jadi ada yang merasa, kenapa Ceci ini ya suka marah-marah gitu ya. Jadi ini merasakan itu suatu praktek yang saya merasa itu praktek sila itu sangat penting. Praktek sila itu untuk mewujudkan kita dalam menuju jalan yang benar ya. Jadi kita mau menghargai seseorang. Apakah seseorang ini mempunyai kebajikan? 他有品德吗？gitu. 我们能够服他吗？ Seseorang ketika dia bisa, kita ada perasaan merasa ini adalah ketua kita, ini adalah orang yang atas kita. Kita sudah bisa merasakan ini orangnya perlu kita menghargai, menghormati. Tapi walaupun gimana ya, kita selalu juga ya,
Master selalu mengajarkan kita praktik di dalam dan praktik juga di luar. Jadi kita jangan hanya di luar kulit saja, kita benar-benar harus praktik di dalam juga. Ya, oke, melatih yang di dalam juga. Kak semua sesuatu hari ini yang saya dapat. Ya, kan ya, Sosialinda, sorry ya, memang waktunya agak mepet ya. Nah, mengenai sila tadi ya, di cerita pertama, Master mengatakan ya, si abang ya, yang pertama kan minum arak ya, dan mengajak adiknya yang kedua minum arak. Nah, ini juga salah satu ya, melanggar sila ya. Kita tahu Pancasila Buddhis, sila kelima itu adalah tidak minum minuman yang memabukkan. Nah, saat minum minuman yang memabukkan, nah si abang ini kan malahan mengajak adiknya minum. Ya, dua-duanya minum. Malahan kalau ada perdebatan saat pikirannya tidak jernih, ya minum alkohol pasti kesadarannya berkurang ya. Nah, dengan adanya perdebatan begini, si abang sampai menusuk si adiknya. Makanya Master sudah sangat benar ya, selalu mengingatkan kita ya, jangan minum minuman beralkohol ya, sampai masak aja ya, yang biasanya pakai itu hongjiu ya, itu angciu ya. Master juga bilang jangan, kalau kurang satu macam itu aja makanan tetap enak ya. Jadi kita benar-benar harus menjaga diri kita ya. Ya, saya sih berharap ya semua sesiung-sesiung di sini sudah tidak minum-minum lagi ya. Oke, kangen ya sesiung-sesiung semuanya. Kita akan menutup Simfa Siang pagi ini dengan memberi penghormatan kepada para Buddha dan guru kita, Master ya. 大家师兄师姐请起立。请合掌，向佛菩萨及上人行三问信礼，问信，再问信，三问信。师兄师姐请坐。师兄师姐yang belum absen, silakan absen dulu ya. Kangen ya semuanya,师兄师姐kangen. Sampai jumpa besok ya. Kangen semuanya. Mingtian Jen. Ya, mingtian Jen. Kangen, bye bye. Kangen, bye bye. Kangen, bye bye. Kangen, bye bye. Seceli Wijaya. Kangen, ya. Sampai jumpa besok. Masalahnya absen mulai kamu. Absen juga murid kalau absen ya. Boleh lah. Kenyataannya kata balau kok. Sendok Ata di mana? Kasih email.